Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami sanjungkan kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa, sore ini channel obrolan saiki atau obrolan aktual, di sebelah saya Bapak Profesor Dr. Haji Herli Salim, MPD. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Belum lama ini Kabinet Merah Putih dipimpin oleh Pak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Belum lama 20 Oktober, ya. Masih aktual lah ya. Dilantik, ya. Masih belum lama ini. Pemirsa, Pak Menteri Pendidikan, Bapak Profesor Dr. Abdul Mut'i akan memberlakukan kurikulum baru, ya, tentang pendidikan moral Pancasila. Saya tanyakan ke Bapak Prof. Herli Salim, apa ini menurut perspektif Pak Prof, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia, tentang moral Pancasila bagi ke depan generasi bangsa sekarang akan diberlakukan lagi di sekolah dan perguruan tinggi. Kita dengarkan. Ya, Assalamualaikum. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda pemirsa, dengan host kita Pak Khatib. Terima kasih atas kesempatan ini. Memang betul di Kabinet Merah Putih ini berencana untuk memberikan porsi yang lebih banyak untuk pendidikan moral Pancasila. Ini implementasi dari pembelajaran yang mendalam atau deep learning sebagai koreksi kemarin penerapan kurikulum merdeka yang terlalu superficial, yang terlalu permukaan. Oleh karena itu perlu diperdalam lagi, yaitu menggali nilai-nilai Pancasila. Bagaimana menerapkan sila-sila dalam ketuhanan, ya, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial itu harus tampak dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, Pak Menteri yang baru ini, Profesor Abdul Mut'i ini ingin supaya menumbuhkan sifat karakter. Oleh karena itu, Pak Abdul Mut'i sedang mengkerek, menaikkan, mengimplementasikan bagaimana pendidikan moral Pancasila, seperti halnya dulu pendidikan sejarah perjuangan bangsa zaman menteri yang dulu-dulu, zaman Pak Nugroho atau Susanto. Itu intinya sama, untuk menggali kearifan lokal, bagaimana Indonesia itu berbasiskan NKRI yang utuh, dan itu harus dibina. Karena ya netizen yang sekarang itu lebih asik dengan dunianya, seolah-olah lupa akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalaman maknanya dalam deep learning atau pembelajaran bermakna ini adalah bagaimana anak-anak itu bisa mengimplementasikan agama lebih mendalam. Itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana dia bisa bermasyarakat dengan sekitarnya. Itu adalah sila yang selanjutnya. Keadilan sosial, bagaimana menjaga persatuan Indonesia. Bagaimana kalau ada apa-apa itu musyawarah, gitu ya. Itu artinya selalu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dan tentunya untuk menciptakan kemerdekaan yang berkeadilan, begitu ya. Ini dilandaskan oleh Pak Profesor Abdul Mut'i sekarang. Deep learning ini, kurikulum yang nanti akan diterapkan ini berlandaskan pada 3 hal. Yang pertama itu adalah
mindful learning, pembelajaran yang bermakna, mindful learning. Yang kedua adalah meaningful learning. Setiap pembelajaran itu harus bermakna, ya, meaningful. Jadi penuh dengan makna. Dan yang terakhir, joyful learning, atau pembelajaran itu harus riang gembira. Dan ini menurut rencana diterapkan insya Allah semester depan, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan atas. Bahkan nanti akan disambut oleh Pak Satrio Bojonegoro, pendidikan tinggi, juga akan menerapkan yang namanya pendidikan moral Pancasila ini. Pemirsa, itulah penjelasan dari Bapak Profesor Dr. Herli Salim tentang makna pembelajaran pendidikan moral Pancasila di sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Dan beliau tadi menyampaikan ada 3 hal pokok yang sangat berarti dalam rangka membangun karakter generasi bangsa. Rakyat seluruh Indonesia mendengarkan semangat Bapak Presiden waktu pidato setelah pelantikan. Beliau ingin uang cilik gemuyu. Ya, ketawa ya. Iya, rakyat kecil ketawa, bahagia, gembira gitu kan, karena berkeadilan dan pemberantasan korupsi. Ini sangat mendasar ini, semangat pembangunan di era Kabinet Merah Putih. Kita dengarkan respon beliau apa nih, sejauh mana pasifnya kasus-kasus korupsi di mata Pak Prof dalam perspektif pendidikan. Pak Prabowo dalam pidato kenegaraannya menggambar-gemborkan pentingnya pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih ini bertumpu pada penggalian nilai-nilai keindonesiaan. Dan itu semuanya tampak dalam Pancasila, ya, yang dicetuskan oleh Bung Karno. Nilai-nilai ini adalah harus menjadi dasar, fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga orang itu betul-betul menerapkan ruh pendirian Indonesia yang berdasarkan Pancasila itu. Oleh karena itu, nilai-nilai ini harus dihayati betul, seperti dulu zamannya Presiden Soeharto, ada yang namanya pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Hakikatnya sama ini, menggali nilai-nilai kesejarahan dan tidak gegabah dalam bertindak. Pak Prabowo ingin hal ini terjadi dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih ini, sehingga tidak ada orang yang memperkaya sibuk diri sendiri tanpa melihat kiri kanan yang masih wong cilik. Pak Prabowo ingin supaya ada pemerataan kesejahteraan, supaya rakyat juga ikut gemuyu, ikut tertawa gitu ya. Nah, itu yang menjadi concern Pak Prabowo. Kalau dilihat sementara ini, banyak elit itu yang sibuk memperkaya dirinya sendiri. Misalnya korupsi nikel, batu bara, minyak, itu milik rakyat, tetapi tidak dibagikan dan diterima oleh keuangan negara, malah itu dibagikan di antara elit politik. Itu zaman dulu ya. Kita juga semua mengetahui hal ini. Oleh karena itu, dalam pemerintahan kabinet ini ingin supaya orang itu ya lebih segan lah mengkorupsi hasil bumi, padahal harusnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk supaya rakyat gemuyu. Kok ini malah untuk elit politik saja. Oleh karena itu sangat tepat penggalian moral Pancasila ini dan kewarganegaraan PMPKN bisa kembali diterapkan, karena pada hakikatnya kan siklus. Kalau dulu juga ada yang namanya 32 nilai-nilai Pancasila, akan seperti itu kayaknya nilai-nilainya itu. Hanya kalau dulu digunakan sebagai alat opresif untuk menekan mereka yang aktif berbicara, kalau sekarang lebih terbuka dan supaya semua warga negara itu
meyakini hal ini bahwa Indonesia ini akan maju kalau memang mempedomani nilai-nilai luhur yang bersifat keindonesiaan, persatuan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era pembangunan yang kemarin itu banyak sekali anggaran-anggaran itu untuk penggunaan aplikasi, ya, sehingga lupa kesejahteraan. Pemerintahan yang sekarang, Kabinet Merah Putih, akan menggenjot kesejahteraan untuk para guru, sehingga akan lebih sejahtera lagi berdasarkan kepangkatan yang ia miliki. Sudah digembar-gemborkan oleh Pak Prabowo akan ditambahi uang setiap guru 2 juta. Betul, tapi nanti oleh Pak Mutni lebih dijabarkan lagi, 2 juta itu berdasarkan kualifikasi, misalnya dia guru penggerak, dia adalah motivator utama untuk pembaharuan. Jadi tidak sama rata, tapi berdasarkan golongan, berdasarkan masa kerja. Ini insya Allah mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit lah sejahterakan kehidupan, sekaligus juga untuk lebih bagaimana sih Pancasila itu benar-benar membumi gitu ya, benar-benar mensejahterakan, membuat Indonesia itu bersatu. Itu yang kemarin diusahakan oleh Presiden Jokowi, membuat konektivitas antara jalan-jalan di provinsi, kemudian jalan-jalan di antar provinsi. Kalau di antar pulau belum, ya, masih dalam studi kelaikan bagaimana menyambungkan Trinusa Bumi Sakti antara Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali. Itu intinya adalah konektivitas. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut dikerjakan pada masa-masa zamannya Presiden Prabowo Subianto. Prof, perguruan tinggi di Indonesia ada berapa sih? Dan berapa ribu mahasiswa kira-kira? Dan berapa juga sarjana yang tiap tahun dikeluarkan oleh perguruan tinggi alumninya? Ya. Kali tahu Pak? Ya, untuk perguruan tinggi di Indonesia itu ada kurang lebih 3.500-an, banyak ya. Negeri dan swasta. Sekarang sedang dicoba disederhanakan oleh lembaga layanan perguruan tinggi, Dikti, sehingga dikurangi. Nah, sudah barang tentu ini sangat besar sekali pengaruhnya, dan tidak tertutup kemungkinan nanti di masa akan datang anggaran yang besar ini bisa lebih dimanfaatkan hanya untuk perguruan tinggi yang memang memiliki izin, ya. Anggaran di kita itu kurang lebih ada sekitar 312 triliun untuk perguruan tinggi, dan ada juga perguruan tinggi yang memang anggarannya itu dari perguruan tinggi lain. Seperti misalnya dari perguruan tinggi yang di bawah Polri dititipkan itu di Kemendikbud dulu itu. Bahkan kalau dulu sempat ramai, ada dari Kementerian Pedesaan menitipkan anggaran ke Kemendikbud. Bisa seperti itu, sehingga timbul kehebohan ketika itu. Dan insya Allah ini mudah-mudahan bentuk penyimpangan anggaran seperti ini tidak terjadi lagi di kabinet yang sekarang. Terus Pak Prof, lulusan dari UPI ke Indonesia, kemana tuh mereka? Lulusan UPI yang berada ditambah keberadaan kampus daerah, apakah itu di Serang, Purwakarta, Bandung Cibiru, Tasik, dan Sumedang, itu pada umumnya lah diterima untuk menutup kekurangan guru yang terdapat di Indonesia. Jadi tidak hanya di Bandung atau Provinsi Banten atau Jawa Barat, kekurangannya bisa menutup kekurangan di Papua, bisa di Maluku Utara, bisa ya. Karena sekarang alhamdulillah logistik kepegawaian itu sudah berjalan dengan baik, dan kalau mereka ingin ditempatkan di Papua, dihargai perjalanan ke Papua dengan insentif yang memadai. Gitu. Kekurangan guru terutama dari LPTK, Lembaga Penghasil Tenaga Kependidikan, diantaranya dari UPI, juga dari
mantan IKIP ya, mantan IKIP ya. Kalau sekarang UNJ. Ya, UNJ juga bisa, Malang, Jogja, Negeri Semarang, Negeri Surabaya. Gitu. Itu disebut LPTK, Lembaga Penghasil Tenaga Kependidikan. Ya. Pemirsa, itulah penjelasan lebih jauh dari Bapak Profesor Dr. Herli Salim tentang kurikulum baru di era Kabinet Merah Putih. Tentunya tidak sekedar bagaimana menerapkan pendidikan moral Pancasila kepada anak-anak sekolah SD, SMP, SMA, Pak Prof ya, dan perguruan tinggi, tetapi sasaran yang ingin dicapai, apakah nanti setelah penerapan itu korupsi berkurang, Pak Prof ya, sebagai dukungan terhadap program Kabinet Merah Putih dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo. Apa ini analisa lebih dalam secara filosofi, secara substansif menurut Pak Prof. Herli Salim sebagai closing statement di obrolan sore ini yang barusan turun hujan adem ya. Mudah-mudahan Indonesia juga adem lah. Dan sebagai tambahan, akhir-akhir ini juga sedang ramai Pak Prof masalah program strategis nasional, termasuk PIK gitu ya. Pandai Indah Kapuk 2 sedang ramai menjadi headline nasional. Menurut Pak Prof ini seperti apa juga ke depannya sebagai analisa akademik dari Pak Prof. Herli Salim sebagai penutup. Barangkali itu pemirsa yang kami sampaikan ngobrol sore di satu tempat yang sejuk yang barusan kita menerima guyuran hujan. Kita dengarkan. Sebagai closing statement, saya ingin menekankan bahwa Kabinet Merah Putih itu sedang giat-giatnya untuk memajukan kualitas pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dihasilkan oleh guru yang berkualitas juga. Oleh karena itu, Pak Abdul Mukti sudah mengatakan harus minimal pendidikan guru itu S1 atau D4 ya. Dan selanjutnya Pak Abdul Mukti sedang menggelorakan kesejahteraan ya. Kesejahteraan bagi guru-guru. Dan ini sebagai janji kampanye Pak Prabowo juga untuk menciptakan kesejahteraan bagi para guru sesuai dengan klasifikasinya. Oleh karena itu, saya berharap hingar-bingar yang terjadi antara beberapa kalangan intelektual seperti memasalahkan Pondok Indah Kapuk di masa yang akan datang itu bisa lebih transparansi lagi dilihat. Jadi jangan hanya menggunakan instrumen hukum untuk menggebuk seseorang ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan Pak Prabowo ini bisa menciptakan pemerintahan yang membuat rakyat kecil itu ketawa karena bahagia, karena sejahtera. Untuk itu saya dengan hati yang paling dalam mengucapkan selamat bertugas untuk Kabinet Pak Prabowo, juga untuk Mas Gibran. Mudah-mudahan Indonesia ini lebih sejahtera dan lebih bermutu untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masih Pak Prof.